Halo guys, balik lagi bersama saya Firas dan kali ini kita akan ngobrolin setting awal yang bisa kamu lakukan di HP Poco M4 Pro sehingga lebih nyaman dan lebih enak dipakai. Oke, yang pertama kita setting untuk AOD ya atau Always on Display. Karena ini layarnya sudah AMOLED, pasti didukung oleh Always on Display. Nah, sini kita teman-teman pergi ke setting ya. Pergi ke setting, kemudian scroll ke bawah, nanti ada tampilan selalu aktif dan layar kunci. Di tap saja dan kita menuju ke tampilan selalu aktif. Di sini ada AOD. Di sini kita centang saja ya bagian ini. Tampilan selalu aktif centang saja. Dan di sini teman-teman bisa ngatur apakah dengan tema ini menggunakan gambar, kemudian ini dengan info, tulisan, pakai tulisan-tulisan yang bisa kalian modifikasi ya, misal seperti ini. Bisa nama, bisa terserah kata-kata yang kalian suka ya. Sini. Misal seperti ini, keep calm and carry on misalnya. Kemudian bisa juga dengan jam analog atau kaleidoskop. Misal saya pengen coba untuk misalnya gambar ya. Di sini kita bisa ambil gambar dari desktop yang teman-teman suka. Misalnya kalau ini misalnya gambar anak saya nih, terapkan ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Coba kita matikan dulu. Nah, itu munculnya seperti ini, always on display-nya. Kemudian di tampilan selalu aktif kita juga bisa setting efek notifikasi ya. Efek notifikasi ini ketika ada pesan atau notifikasi di pinggirnya akan nyala seperti ini ya. Dan kita bisa setting untuk tampilannya apakah mau seperti ini. Denyut seperti ini nih, di samping sini seperti LED light yang akan nyala kalau ada notifikasi masuk ya. Kemudian masih di tampilan selalu aktif dan layar kunci, kita bisa atur untuk setelan layar kuncinya. Di sini angkat untuk membangunkan, diklik saja. Kemudian ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar. Nah, ini berfungsi ketika teman-teman pengen menonaktifkan atau mengaktifkan kembali, penggunaan tombol power ini diminimalisasi ya. Sehingga ketika kita pengen menonaktifkan, kita tinggal klik 2 kali seperti ini, dia langsung mati. Atau ketika mengaktifkan kembali, tinggal klik 2 kali. Nah, ini akan aktif kembali ya. Jadi meminimalisir penggunaan tombol power. Kemudian untuk settingan yang kedua, teman-teman ke setting lagi, kita setting untuk rasio menyegarkan atau skema warna ya. Di sini teman-teman pergi ke tampilan ya. Di sini scroll ke bawah, nanti kita temukan yang namanya rasio menyegarkan layar. Ketika pertama kali install, biasanya dia akan otomatis ke standar atau 60 Hz ya. Dan di sini kita bisa pilih, kalau pengen 90 Hz bisa diklik langsung ke sini ya. Tapi ingat ketika kita untuk rasio yang 90 Hz itu biasanya baterainya agak boros ya ditimbang dengan yang mode standar. Jadi sesuaikan saja ketika main game, kita tinggal setting rasio penyegarannya ke 90 Hz atau refleksinya ke 90 Hz. Dan di sini nggak ada mode otomatis ya, jadi kita harus manual untuk melakukannya. Selain kita bisa setting rasio menyegarkan layar, di sini kita bisa setting untuk skema warnanya ya. Nah, di sini pada saat pertama kali install, kita akan dapat yang standar ya seperti ini ya. Dan di sini teman-teman bisa pilih-pilih mau yang vivid seperti ini, warnanya lebih cerah ya, atau yang tersaturasi. Ini warnanya akan mesti cerah. Nah, ini kalau vivid ini berdasarkan konten yang ditampilkan gitu. Oke, kalau saya lebih suka vivid ya, yang rekomendasi vivid sini. Oke, berikutnya ke layar notifikasi dan efek notifikasi. Nah, kita ke setelan lagi atau ke setting. Kemudian kita cari notifikasi dan pusat kontrol. Nah, di sini khusus untuk HP Xiaomi biasanya ini ada gaya pusat kontrol yang bisa kalian setting ya. Dan karena kalau biasanya di versi lama kita akan dapatkan seperti ini nih. Nah, biasa seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk yang versi baru ini kita dapatkan yang seperti ini. Nah, lebih keren sih mirip-mirip iPhone lah kalau kayak gini ya. Oke. Itu yang pertama.
Kemudian berikutnya masih di notifikasi dan efek notifikasi ya. Kita ke bilah status ya. Di bilah status ini kita bisa tampil icon notifikasi ya, seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini kan masih bersih, tidak ada icon notifikasinya. Dan kita bisa tampilin ya, notifikasi apa aja sih yang ada atau udah masuk. Kita bisa centang aja di sini, tampil icon notifikasi dicentang, nanti akan keluar seperti ini ya, icon notifikasinya. Di sini juga bisa centang kalau teman-teman suka tampilkan kecepatan notifikasinya. Ini karena tidak tersambung, jadi kita tidak ada notifikasinya. Di sini bisa ada notifikasinya berapa kbps yang udah masuk. Oke, ini udah muncul ya. Nah, kalau kita nyalain, icon kecepatan koneksinya hilang. Nah, kalau kita klik di sini akan ada muncul untuk kecepatan koneksinya, misalnya 0,1 KB per detik ya. Oke, yang berikutnya di sini kita sembunyikan notes ya. Silakan teman-teman pilih, misalnya ini kan masih ada bilah kamera. Nah, kalau disembunyikan note akan tampil seperti ini nih. Cuman nggak simetris juga kelihatannya ya. Seperti ini, di sini kelihatan besar, sini kecil ya. Oke. Tapi kalau tidak masalah dengan adanya notes kamera di sini, tidak masalah, tidak apa-apa, tidak usah diaktifkan saja. Oke, settingan berikutnya, settingan untuk skala animasi. Nah, di skala animasi ini kita bisa setting agar HP yang kita pakai ini lebih cepat dalam merespon ya. Jadi buka tutup aplikasinya bisa lebih cepat dan lebih smooth. Itu karena animasinya kita hilangkan. Nah, caranya di sini kita pergi ke opsi pengembang dulu. Nah, teman-teman di sini cari tentang telepon dan kemudian di sini ada versi MUI ya. Nah, di sini kita ketuk beberapa kali sehingga ada tulisan Anda sudah jadi opsi pengembang ya. Oke, kita ulang. Sini. Karena ini saya sudah ketuk, ini kita sudah jadi developer ya. Nah, ini Anda tidak perlu, Anda sudah menjadi developer. Nah, di sini kita pergi ke setelan lagi dan cari setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan itu kita cari yang namanya opsi pengembang. Oke. Di opsi pengembang kita scroll ke bawah dan cari yang namanya skala animasi. Nah, ini dari skala animasi jendela nanti kita matikan semua. Kita matikan dan kita matikan. Nah, ini contohnya ketika kita buka aplikasi ini akan lebih cepat ya. Nah, itu lebih cepat. Kemudian nah itu. Jadi animasinya dihilangkan ya. Dan resikonya sih memang nggak terlalu estetikanya ya. Cuman yang kita perlukan adalah biar buka tutup aplikasinya lebih cepat dan lebih smooth. Oke, berikutnya kita ke navigasi ya. Di sini kita ke setting lagi atau setelan. Di setelan nanti teman-teman scroll ke bawah dan cari yang namanya setelan tambahan ya. Nah, sini diklik saja, kemudian kita cari yang namanya tampilan layar penuh. Nah, di tampilan layar penuh ini ada dua pilihan ya. Di sini kalau kita versi tombol, nah kita bisa dapat seperti ini ya. Pada saat pertama kali install, kita akan dapatkan versi default seperti ini. Ini yang home, balik, dan recent application. Tapi kalau kalian yang suka gesture atau tampilan layar penuh, ini nanti hasilnya seperti ini nih. Layarnya jadi penuh, dan untuk kontrol kita bisa menggunakan gesture. Misalnya untuk kembali ke home kita tinggal tarik bawah seperti ini. Ini ke home. Kemudian untuk recent aplikasinya kita tinggal tarik ke tengah dan tahan. Nah, ini beberapa recent aplikasi yang sudah kebuka ya. Nah, untuk balik tinggal tarik dari kiri atau kanan ke arah tengah. Seret. Nah, ini balik ya. Atau dari kiri ke tengah juga bisa. Oke, settingan berikutnya yaitu settingan untuk aplikasi ganda ya. Nah, di sini teman-teman bisa ke setelan lagi dan kita pilih aplikasi. Nah, di aplikasi ini ada yang namanya aplikasi ganda. Kita klik aja di sini.
Nah, di sini kalau teman-teman punya akun di WhatsApp ataupun Facebook dengan 2 akun atau lebih, teman-teman bisa gandakan aplikasinya ya. Tapi di sini hanya terbatas 2 saja ya. Nah, di sini kita coba untuk menggandakan yang Instagram. Nah, sini tinggal kita ke aplikasi ganda. Nah, aplikasi ganda sudah berhasil dibuat dan kita cek di sini. Nah, ini sudah ada 2 aplikasi untuk Instagram ya. Ini akun pertama atau akun 2 bisa kalian pilih. Nah, di sini selain WhatsApp dan Instagram kita juga bisa pilih untuk Facebook ya. Dan ini ada juga beberapa aplikasi ganda yang bisa didukung ya, seperti PUBG atau yang lain-lain. Tokopedia juga bisa untuk aplikasi gandanya. Oke, masih di aplikasi, settingan berikutnya yang bisa kalian setting adalah kunci aplikasi. Nah, kunci aplikasi ini berguna untuk mengunci aplikasi sehingga ketika membukanya harus menggunakan password atau kode tertentu. Dan ini berguna untuk proteksi ya, agar tidak disalahgunakan atau dipakai anak-anak kita ya. Misalnya ada beberapa aplikasi yang untuk memakainya anak-anak kita harus izin, misalnya kayak YouTube ataupun WhatsApp. Di sini kalian tinggal centang saja ya, misalnya Google di sini. Nah, ketika kita akan membuka, ini harus ada password. Seperti itu. Nah, ini harus ada ini ya, harus ada password. Nah, karena saya pakainya password wajah, ini langsung terbuka. Oke, kemudian settingan berikutnya yaitu penambah memori ya. Di sini teman-teman bisa ke setting lagi, kemudian scroll ke bawah dan pilih setelan tambahan. Nah, di sini kita lihat lagi ke bawah, di sini ada penambahan memori. Nah, di penambahan memori tinggal kita klik saja di sini untuk tambah memori sebanyak 2 GB. Nah, ini memori secara virtual ya, artinya ini pinjam ke storage sebesar 2 GB untuk digunakan di memori RAM. Meskipun RAM sebenarnya ini masih 6 GB saja sebenarnya. Dengan tambahan 2 GB menjadi otomatis RAM fisik 6 GB dan RAM virtualnya 2 GB. Oke guys, mungkin itu saja ya setting-setting awal yang bisa kita lakukan di Poco M4 Pro sehingga pada saat kita gunakan lebih enak dan lebih nyaman, dan tentunya optimalisasi dari fitur-fitur yang ada ya. Oke, demikian video kita kali ini. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.